Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat resource untuk permission dan role. Kali ini, kita akan membuat resource untuk user dan menghubungkannya dengan permission. Di sini, teman-teman bisa pergi ke terminal. Kemudian kita akan lakukan perintah PHP artisan make filament resource. Kemudian kita akan gunakan model user. Selanjutnya kita akan tambahkan flag dash simple dan juga dash generate. Teman-teman bisa enter. Oke, di sini untuk title atributnya teman-teman bisa gunakan name. Selanjutnya untuk read only view modalnya teman-teman bisa pilih no. Oke, di sini untuk user resource-nya sudah berhasil dibuat ya. Teman-teman bisa cek ke aplikasinya. Di sini untuk user resource belum muncul ya. Teman-teman bisa lakukan refresh. Oke, di sini untuk user resource-nya sudah muncul. Teman-teman bisa klik di bagian users. Oke, di sini di tampilan tabel akan ada data name, email address, dan email verified add. Untuk bagian email verified add-nya akan kita hilangkan ya. Selanjutnya kita bisa pergi ke bagian new user. Oke, di sini untuk tampilan formnya juga sama ya, ada name, email address, email verified add, dan juga password. Untuk bagian email verified add-nya akan kita hilangkan juga ya. Di sini teman-teman bisa pergi ke VS Code. Selanjutnya kita akan pergi ke app, filament, resources, users. Kita akan buka file user resource. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Kita akan pergi ke bagian function form. Di sini di bagian email verified add-nya kita bisa hapus ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Di sini di bagian password teman-teman bisa pergi ke dokumentasi di sini. Selanjutnya kita akan cari yaitu auto hash. Oke, di sini teman-teman bisa klik. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian bawah. Di sini teman-teman bisa blok ya. Selanjutnya teman-teman bisa copy. Kita akan kembali lagi ke VS Code. Di sini di bagian password teman-teman bisa blok. Kemudian kita paste kode yang tadi kita copy. Oke, di sini kita bisa rapikan. Selanjutnya kita geser sedikit, di situ akan ada merah di bagian hash. Teman-teman bisa lakukan import ya di sini. Oke, pastikan sudah terimport ke atas. Teman-teman bisa cek ke atas. Dia datang dari Illuminate, Support, Facade, S. Selanjutnya di bagian date time picker di sini karena sudah tidak digunakan. Teman-teman bisa hapus ya bagian ini. Selanjutnya kita bisa cek lagi ke bagian form kita tadi di bagian password supaya nanti bisa muncul ya. Untuk passwordnya teman-teman bisa tambahkan fungsi yaitu refillable. Kita save. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian function table. Di sini akan ada email verified add, teman-teman bisa blok, kemudian kita hapus. Di sini kita save. Selanjutnya kita cek lagi ke aplikasi kita. Di sini teman-teman bisa close ya. Oke, sekarang untuk tampilan email verified add-nya sudah hilang ya. Selanjutnya ketika kita klik new user, di sini juga sudah hilang untuk tampilan email verified add-nya. Selanjutnya kita akan modifikasi untuk tampilan modalnya supaya menjadi lebih kecil dan di bagian formnya akan menjadi satu kolom.
teman-teman bisa pergi ke VS Code lagi. Selanjutnya kita akan pergi ke resource users, kita akan pergi ke pages. Selanjutnya kita akan membuka file yaitu manage users. Kita akan scroll ke bawah ke bagian get header action. Di sini akan ada create action. Teman-teman bisa tambahkan fungsi setelah make. Di sini kita tambahkan yaitu model width. Kita akan kasih MD. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan pergi lagi ke user resource. Di sini masih di bagian table ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Di bagian record action, di sini akan ada edit action. Setelah fungsi make, kita tambahkan juga yaitu fungsi model width. Di sini kita bisa kasih MD. Kemudian kita save. Selanjutnya supaya nanti tampilan formnya menjadi satu kolom, teman-teman bisa scroll ke atas. Kita akan pergi ke bagian function form. Di sini setelah components, teman-teman bisa tambahkan yaitu columns. Di sini kita akan kasih columns yaitu 1. Kemudian teman-teman bisa save. Selanjutnya kita akan cek lagi ke aplikasi kita. Di sini teman-teman bisa close. Selanjutnya teman-teman bisa klik lagi untuk new usernya. Oke, sekarang untuk tampilan create usernya sudah berubah ya. Modalnya menjadi lebih kecil. Kemudian untuk tampilan formnya dia akan menjadi satu kolom. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan yaitu roles dan permissions. Teman-teman bisa pergi lagi ke VS Code. Kita akan pergi ke bagian forms ya di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan setelah password. Di sini kita akan tambahkan koma terlebih dahulu karena dia array. Selanjutnya di sini kita akan kasih select. Pastikan dia datang dari filament forms components select. Kita bisa enter. Kemudian kita kasih make. Kita akan kasih untuk namanya yaitu roles. Selanjutnya kita akan kasih relationship. Dia akan berelasi dengan roles. Kemudian kita akan akses name-nya. Selanjutnya kita akan kasih yaitu multiple dan juga preload. Oke, di sini kita bisa kasih koma. Selanjutnya kita bisa block, kita duplicate. Selanjutnya di sini untuk roles yang ini akan kita ganti ya menjadi permissions. Oke, kemudian di bagian relationship-nya juga sama ya, permissions. Kemudian kita akan mengakses name-nya. Di sini juga sama, ada multiple dan juga preload. Selanjutnya teman-teman bisa save. Oke, di sini kita bisa cek lagi ke aplikasi kita. Kita bisa close terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa klik lagi new user. Oke, sekarang untuk tampilan formnya sudah ini ya, sudah berubah. Sekarang akan ada tambahan yaitu roles dan permissions. Di sini misalnya kita akan create satu data yaitu writer. Kemudian di sini writer@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya. Oke, di sini karena tadi kita menggunakan ini ya, fungsi refillable. Jadi untuk passwordnya teman-teman bisa lihat. Oke. Selanjutnya untuk roles-nya di sini kita akan pilih writer. Kemudian untuk permission-nya di sini untuk contoh saya akan kasih post dan juga PostScript misalnya. Oke, di sini teman-teman bisa lakukan create. Oke, sudah berhasil created ya di sini. Selanjutnya untuk tampilan roles dan permissionnya di bagian tabel belum muncul ya. Di sini teman-teman bisa pergi ke VS Code. Selanjutnya kita akan pergi
ke bagian fungsi table. Di sini teman-teman bisa scroll setelah ini ya, setelah email address teman-teman bisa tambahkan yaitu text column, kemudian make. Di sini kita akan ini ya, menampilkan roles-nya, kemudian .name. Oke, selanjutnya supaya nanti tampilannya lebih menarik, kita bisa tambahkan page di sini. Kita kasih koma. Selanjutnya teman-teman bisa blok di sini. Kemudian kita duplicate. Di sini bagian roles yang kedua teman-teman bisa ganti yaitu permissions. Oke, supaya nanti bisa ini ya, bisa dicari, teman-teman bisa tambahkan fungsi searchable. Kita tambahkan juga di bagian permissionsnya. Oke, di sini kita bisa save. Selanjutnya kita akan cek lagi ke aplikasi kita. Di sini teman-teman bisa refresh ya. Oke, sekarang untuk tampilan role dan permissionnya sudah muncul ya di sini. Untuk user writer, dia role-nya sebagai writer dan memiliki permission ke post dan postgrid. Oke, di sini untuk user Morris, misalnya kita edit, kita akan tambahkan role yaitu super admin. Selanjutnya kita bisa save changes. Oke, save ya. Sekarang untuk user Morris, dia memiliki role sebagai super admin. Oke, selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.